Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farica Dila Dina Thomas, mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai konfigurasi Proxmox, mulai dari instalisasinya, terus kemudian membuat VM, membuat container, dan permission role sebagainya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, sebelumnya kita perlu nyiapin dulu file ISO dari Proxmox-nya. Di sini kan ada berbagai versi file ISO Proxmox ya. Kalian pilih saja yang versi terbaru yaitu 9.2, walaupun emang size-nya lebih besar. Nah, untuk mendownloadnya kalian klik saja nih button icon download ini. Kemudian setelah itu kita juga perlu yang nyiapin VirtualBox-nya. Nah, untuk VirtualBox ini nanti kita akan mengkonfigurasi VM dari si Proxmox-nya. Nah, di sini kan ada berbagai macam package ya, kayak Windows, MacOS, Linux, dan sebagainya. Kalian sesuaikan dengan sistem operasi kalian masing-masing. Namun karena saya memakainya Windows, jadi untuk mendownloadnya kalian pilih Windows host saja. Oke, oke, langsung saja kita buat VM baru dengan klik new, terus masukin nama VM-nya. Di sini bebas masukin namanya sesuai keinginan masing-masing. Terus kita perlu upload file ISO Proxmox-nya yang sudah di-download sebelumnya. Kemudian untuk OS-nya kita pilih Linux. Untuk distribution-nya kita pilih Ubuntu. Kemudian untuk versinya kita pilih 64 bit saja. Untuk konfigurasi hardware-nya, di sini saya memakai 37 MB dengan CPU-nya 4. Nah, kemudian hard disk-nya di sini saya pilih 25 GB. Ini kalian sesuaikan masing-masing ya. Kemudian klik finish. Setelah itu juga kita perlu konfigurasi dengan pilih setting, masuk ke bagian sistem. Nah, di prosesornya ini kan bagian Neset VT-nya belum kecentang. Nah, kita perlu banget untuk mencentang bagian ini. Kita perlu masuk ke dalam CMD komputer kita atau OS kita dengan masuk ke dalam program filenya. Di sini saya pakai folder program file Oracle VirtualBox, sesuaikan masing-masing. Nah, untuk konfigurasinya ini namanya VBox Manage Modify VJVM dengan foldernya sesuai yang telah kita buat di VirtualBox-nya. Nah, setelah itu nanti akan kecentang seperti ini. Nah, di sini displaynya kita perlu ubah ke VMS VGA supaya tampilannya nanti akan lebih besar gitu. Di sini juga kita perlu setting dulu untuk networknya. Kita pilih network, kemudian attach to-nya kita pakai bridge adapter. Untuk permission mode-nya kita pilih allow all. Sini langsung saja kita klik start. Nah, di sini ada muncul tampilan untuk instalisasi Proxmox. Nanti akan muncul seperti ini untuk bagian awalnya. Nah, kita di sini bagian tinggal pilih I agree, kemudian next. Terus di sini kita pilih country-nya itu Indonesia, kemudian next. Nah, di sini kita perlu juga masukin password untuk masuk ke dalam VirtualBox-nya. Terus kita juga masukin emailnya. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini kita juga perlu konfigurasi hostname-nya. Di sini saya pakai praktik.cc. Untuk manajemen interface-nya pakai niche 0. Nah, di sini ada summary-nya, langsung kita install saja. Bagian install juga perlu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, setelah install berhasil, kita klik reboot.
Namun di sini kan, balik lagi ke halaman awal ya, kita perlu yang namanya nonaktifkan, Proxmox ISO-nya dulu di bagian bawah kanan, kemudian masuk kembali, kemudian kita power off terlebih dahulu, terus masuk kembali, klik start. Nanti ketika sudah keluar kembali terus klik start lagi, nanti akan muncul seperti ini. Ada bacaan praktik login. Nah, untuk nama username-nya di sini kita masukin aja pakai root. Untuk passwordnya sesuaikan dengan konfigurasi kalian sebelumnya. Nah, di sini ketika sudah berhasil, maka akan tampil seperti ini. Untuk mengecek IP-nya, kita pilih ketik IPA, kemudian untuk masukin ke, nanti kan kita bakal konfigurasi Proxmox-nya pakai Google Chrome ya. Nah, ini untuk mengetahui IP dari hotspot kita atau jaringan kita. Oke, setelah kita mengetahui IP dari Proxmox kita masuk ke Google Chrome, kemudian klik di sini https slash satu IP kalian nih masukin IP 192.168.100.95. Nah, di belakangnya kita perlu menambahkan port yaitu 8006. Nah, untuk IP-nya kalian sesuaikan eh, masing-masing laptop kalian atau jaringan kalian. Nah, setelah itu nanti akan masuk tampilan dari UI-nya Proxmox seperti ini untuk tampilan loginnya. Kita perlu masukin username, di sini masukin root. Nah, passwordnya itu kalian yang sudah bikin di awal, kemudian klik login. Oh ya, jangan lupa ini kalian pilih yang Linux Palm Standard Authentication. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, di sini kita perlu upload dari file ISO-nya. Nanti saya akan kirimkan ke deskripsi box. Nah, sini kita upload dulu. Jadi, sebelum kita membuat VM baru di Proxmox, kita perlu yang namanya file ISO Ubuntu. Nah, file ISO Ubuntu di sini sangat kita perlukan supaya proses instalisasi VM-nya nanti bisa lancar gitu. Nah, sebenarnya file ISO ini nggak hanya Ubuntu saja, kalian bisa pilih sistem operasi yang lain karena tapi di sini saya gunain Ubuntu. Nah, di sini kan ada bacaan taks oke di bawah. Itu artinya file ISO Ubuntu kalian sudah berhasil di-upload dalam Proxmox ini. Oke, langsung saja kita buat VM baru, yaitu klik Create VM di pojok kanan atas. Kemudian di sini masukin nama VM-nya. Untuk node-nya ini kita pakai praktik. Nah, VM ID-nya ini nanti akan konfigurasi sendiri dari si Proxmox-nya. Jadi sudah default 100. Nanti misal kalian menambah VM baru, nanti akan menambah jadi 101 seperti itu. Nah, untuk menamai virtual mesinnya di sini saya pakai Ubuntu. Bebas sih sebenarnya kalian namain apa aja. Di sini saya pakai Ubuntu Server 20. Kemudian klik next. Nah, setelah klik next, maka akan muncul ke tampilan konfigurasi OS-nya. Di sini kalian perlu upload file ISO image Ubuntu yang sudah kalian upload sebelumnya. Di sini pilih saja Ubuntu file ISO. Nah, kemudian setelah itu kalian pilih next lagi. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam konfigurasi sistem. Untuk mesinnya kita pakai key 35. Untuk biasnya kita pilih default saja si bias. Untuk graphic cardnya juga pakai default. Nah, untuk Kimo Egennya kita perlu centang. Setelah itu kita klik next lagi. Setelah klik next, nanti akan muncul konfigurasi untuk disknya atau memorinya. Di sini nama storage-nya kita pakai lokal LVM saja dengan size-nya itu 32 GB.
Nah, di sini juga kita perlu centang discard, kemudian change-nya kita pilih word break. Nah, di sini kita perlu centang SSD emulation, kemudian kita langsung saja pilih next. Nah, di sini akan masuk ke dalam konfigurasi CPU-nya. Kita di sini pakai 2 cores, kita ubah ke 2, maka nanti CPU-nya jadi ikut berubah jadi 2 dan total core juga berubah jadi 2. Nah, kemudian klik next lagi. Kemudian di sini untuk konfigurasi memori, nah di sini kan defaultnya memorinya itu 248 dan minimum penggunaan memorinya 248. Kita ubah aja jadi 512. Kemudian klik next. Nah, untuk konfigurasi networknya kita biarkan saja. Langsung klik next. Kemudian di sini ada bacaan summary-nya terlebih dahulu untuk konfigurasi sebelumnya. Lalu kita klik finish. Nah, setelah klik finish nanti akan muncul 100 dengan namanya Ubuntu Server 20 yang terbaru. Untuk menjalankan start dari VM-nya, kita perlu konfigurasi dulu, yaitu kita pilih option, karena kalau misalnya nggak konfigurasi nanti maka akan error di bagian KVM virtualization-nya seperti di bagian bawah nih ada bacaan statusnya itu error untuk start dari VM ini. Kita cari KVM Hardware Virtualization, kemudian nanti kita uncheck di enable-nya, kemudian klik OK. Kemudian kita coba start ulang lagi. Nah, setelah kita klik start, di sini akan muncul tampilan seperti ini untuk instalisasinya. Kita pilih bahasanya, di sini pakai bahasa Inggris. Kemudian ini done saja untuk layout di Inggris. Kemudian done lagi. Ini done lagi untuk servernya. Nah, ini kita download tanpa update. Nah, ini kita langsung tap-tap saja, kemudian klik done. Kemudian ini juga kita klik done lagi. Nah, ini ada bacaan confirm, kita klik continue untuk melanjutkan proses instalisasinya. Nah, di sini kita akan melanjutkan profile setup. Untuk pertama kita masukin nama kita terlebih dahulu. Di sini saya pakai Farica Dila Thomas. Kemudian masukin server namanya juga. Kemudian juga kita masukin pick username. Nah, di sini juga pakai masukin password dan confirm password. Lalu setelah itu kita klik done lagi. Nah, kemudian proses instalisasi akan berjalan. Nah, cuman proses instalisasi ini perlu 1 sampai 2 jam karena lumayan berat. Jadi perlu sabar untuk menunggu instalisasi VM dari Proxmox ini. Kita tunggu. Di sini ada bacaan fast unmounting CD-ROM. Kalian langsung saja klik enter untuk melanjutkan proses instalisasinya. Nah, jika sudah selesai instalisasi VM, nanti akan muncul username yang sudah kita buat untuk masuk ke login. Nah, untuk loginnya kita juga perlu masukin username dan password sebelumnya. Nah, jika berhasil, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini, Welcome to Ubuntu.
kalian bisa melakukan berbagai konfigurasi segala macam di VM ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat kontainer. Nah, sebelumnya kita perlu memasuki city template, kemudian upload. Template ini kalian bisa download di browser ataupun download langsung di Proxmox juga bisa. Cuman di sini saya ambil filenya dari browser atau Google Chrome. Nah, ketika udah bacaan teks oke, berarti upload template-nya sudah berhasil. Langsung saja kita buat kontainernya dengan cara klik Create City di bagian pojok kanan atas. Nah, di sini kita namain hostname-nya itu Ubuntu City. Kita juga perlu memasukkan password dan konfirmasi password. Setelah itu klik Next. Nah, selanjutnya kita perlu memasukkan template yang udah upload sebelumnya. Kemudian klik Next. Kemudian kita juga perlu konfigurasi disk-nya. Di sini saya pakai 8 GB dengan local LVM, kemudian klik next. Kemudian kita konfigurasi CPU-nya. Di sini saya pakai Corsair itu 2 lagi. Kemudian klik next. Nah, sini konfigurasi memorinya. Untuk defaultnya itu kan 512. Sini saya pakai 2048 dengan swapnya 512 juga. Kemudian klik next. Nah, kemudian akan konfigurasi network. Nah, di sini networknya kita perlu ubah IPv4 sama IPv6-nya ini jadi DHCP, jangan statik supaya nanti kita bisa konfigurasi setelah berhasil diinstal kemudiannya. Kemudian klik next. Nah, di sini DNS-nya biarin aja, langsung klik next. Nanti akan muncul summary, kemudian klik finish. Nah, lokal Ubuntu atau City kontainernya jika berhasil akan muncul ID baru yaitu 103 dengan nama hostname-nya Ubuntu City. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi permission user. Nah, untuknya kita masuk ke data center, kemudian pilih user di permission. Nah, untuk menambahkan user baru, kita perlu masukkan add, klik add. Nah, di sini masukin username bebas sesuai masing-masing. Kemudian real M-nya kita ubah ke authentication server supaya bisa memasukin password sama confirm password. Karena kalau misalnya kita root, itu pilih yang Linux, nanti tidak bisa memasukin password. Di sini kita konfigurasi password. Kemudian kita juga bisa menambahkan first name dan last name serta email. Setelah itu kita klik add untuk menambahkan. Nah, setelah ditambahkan maka nanti akan muncul user 1 sebagai berikut. Nah, untuk menambahkan user-user lainnya sama saja caranya itu klik add dan melakukan konfigurasi yang sama. Selanjutnya saya akan membuat permission di tiap-tiap VM sama kontainer dengan user 1 sama user 2 yang telah dibuat. Yang pertama kita masukin permission user 1. User 1 ini akan bisa memasuki VM yang telah kita buat. Caranya dengan klik VM-nya, kemudian masukkan permission, terus klik add, lalu pilih user permission. Nah, di sini kita masukin user 1, kemudian role-nya, karena dia hanya sebagai user,
nggak bisa di sini kan berbagai macam role, tapi kan di sini saya akan mengkonfigurasi hanya sebagai user, maka pilih yang PVE FMU user karena disesuaikan saja dengan role masing-masing sesuai dengan administrator perusahaan kalian. Nah, setelah itu kita klik add. Maka user satu nanti akan bisa memasuki VM. Nah, untuk konfigurasi kontainernya sama, klik permission, kemudian klik add, kemudian klik user permission. Nah, kita masukin ke user 2. Untuk role-nya juga sama, kita pilih PVM user, kemudian klik add. Selain itu, di sini juga bisa menambahkan grup karena kalau misalkan administrator menambahkan satu-satu permissionnya akan memakan waktu banyak. Nah, di sini bisa bikin grup, masukin nama grupnya. Di sini misalkan saya bikin grup VM admin. VM admin ini artinya hanya admin saja yang bisa memasuki VM untuk mengelolanya. Kemudian klik create. Kita bisa bikin grup sesuai keinginan, bisa berapa banyak sesuai keinginan. Sini saya nambahin satu lagi yaitu VM user. Kemudian klik create. Nah, setelah itu kita akan buat user baru untuk memasuki grupnya. Misalkan di sini klik add lagi. Misalkan di sini saya namain admin 1. Masukin password. Nah, di sini ada pilihan grup. Di sini ada pilihan grup yang sudah kita buat sebelumnya. Bebas mau pakai yang mana karena sini admin. Jadi saya memasuki VM admin sebagai grup admin 1, kemudian klik add. Nah, untuk user-user yang lain juga sama, caranya seperti itu. Tinggal klik add, kemudian masukin grup sesuai username atau sesuai permissionnya masing-masing. Di sini user 3 sebagai grup user, kemudian klik add. Nah, untuk konfigurasi ke VM sama kontainernya juga sama aja seperti sebelumnya, bagian add, namun di sini pilih yang group permission. Nah, di sini saya mau VM admin. Nah, karena admin, jadi kita perlu role-nya sebagai admin. Kemudian klik add. Nah, nanti akan muncul seperti ini, VM admin. Nah, jika mau masukin grup yang lain juga sama, misalnya di sini VM user, dengan role-nya user, kemudian klik add. Nah, nanti akan muncul seperti ini kalau grup. Oke, selanjutnya saya akan menguji coba bagaimana si user yang udah kita konfigurasi ini ke dalam yang lain. Di sini saya buka tab baru. Nah, untuk login-nya kita perlu memasukkan username. Di sini saya masukin username 1 dan passwordnya masukin juga sesuaikan dengan yang lain. Real name-nya kita ubah ke Proxmox VA Authentication Server. Kemudian kita klik login. Nah, nanti maka si user 1 ini hanya bisa melihat VM atau virtual machine. Nah, karena dia hanya sebagai user, jadi dia cuma bisa start konsolnya aja, jadi nggak bisa ubah-ubah bagian-bagian yang lain, karena dia nggak punya hak akses untuk mengedit atau remove atau segala macam, karena dia hanya sebatas user saja. Oke, coba kita login dengan user yang berbeda.
Misalkan di sini saya akan coba masukin user 2 untuk masuk ke kontainernya, karena kan tadi sebelumnya VM. Sini saya masuk ke kontainer. Nah, sama user 2 dia hanya bisa mengakses kontainer saja, nggak bisa akses VM. Nah, karena dia sebagai user, juga dia nggak punya kemampuan untuk ngedit, remove atau segala macam. Jadi dia cuma bisa start dari konsolnya aja, karena dia nggak punya akses. Nah, di sini saya akan coba login dengan pakai hak akses admin. Nah, admin ini kan juga dia bisa masuk ke VM. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, dia juga sama sebenarnya. Kalau admin ini nggak bisa punya hak akses untuk edit atau remove segala macam, tapi dia mungkin punya beberapa value untuk mengedit-ngedit, karena seperti clone atau convert to template. Ini kalian bebas sesuaikan masing-masing saja untuk konfigurasi user maupun grup atau maupun role yang kalian buat. Oke, mungkin cukup sekian dari konfigurasi mengenai Proxmox, mulai dari instalisasi, mulai dari membuat VM, membuat kontainer, dan mengubah user sama permission dari tiap-tiap user, tiap-tiap role. Mungkin jika ada yang salah atau ada yang kurang, boleh kritik dan sarannya di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.